Kalian harus tahu uang itu sangat amat banyak di dunia ini, dan uang itu nggak akan habis karena seperti kita tahu uang itu dicetak dari angin oleh Federal Reserve. Jadi kalau kalian nggak ngerti sistemnya, uang itu sebenarnya banyak banget. Tinggal gimana caranya kalian bisa manfaatin uangnya orang. Kalau kalian masih ngomong mau bikin bisnis tapi nggak punya modal atau nggak ada yang modalin, kalian belum ngerti konsep leverage yang kedua, yaitu gimana caranya kita bisa meleverage uang orang. Ini gue akan kasih penjelasan simpel ya. Buat kalian yang memang ngerti investasi saham secara basic, kalian tahu perusahaan itu kenapa menerbitkan saham. Karena in order untuk melakukan capital raise atau perusahaan itu mau ngambil modal, ya, ada dua caranya. Dia terbitkan hutang atau dia terbitkan saham. Ya, sebagian kecil dari bisnisnya dia jual. Jadi itu caranya. Ya. Mainly ada dua caranya, yaitu kita bisa berhutang atau kita melepas equity yang kita punya. Jadi that's why Naval selalu bilang, kalau kalian mau jadi kaya, ya, kalian harus punya a piece of a business. Kalian harus own equity, karena itulah yang nantinya bisa bikin kalian jadi kaya. Kalian cari Forbes Indonesia, ya top 50 itu semua punya hampir perusahaan TBK. Ya ada beberapa yang private, tapi rata-rata semuanya punya perusahaan terbuka yang dilisted di Bursa Efek Indonesia. Karena mereka punya bisnis mereka bikin saham, mereka own a piece of their equity. Ini gue akan kasih contoh ya, misalnya kita mau bikin stand jus jeruk. Gue ngomong asal karena gue suka jus jeruk. Let's say untuk bikin sebuah stand jus jeruk yang proper, kita butuh modal misalnya 40 juta. Nah, kita nggak punya uang sama sekali. Tapi gue yakin nih, jus jeruk gue tuh beda, konsepnya beda, dan gue bisa marketing ini dengan TikTok dan cara yang lain. Ya. Jadi caranya gimana? Gue akan melakukan yang namanya fundraise. Ya, gue cari seorang investor. Carinya di mana? Banyak. Kalian bisa cari di mana-mana. Karena banyak banget orang yang punya uang nih, nggak punya waktu. Dia mau uangnya berkembang. Dia mau invest di bisnis. Dia mau invest di bisnis private, di bisnis yang menjanjikan. Jangan bilang, oh bang, tapi nggak ada yang mau invest di stand jeruk gue. Ini contoh aja. Lu bisa pakai bisnis apapun. Misalnya lu butuh modal 40 juta untuk mulai jualan. Apa yang lo lakuin? Oh, nggak ada modal terus nggak jadi jualan. Itu orang bego. Dia nggak ngerti leverage dulu. Lu bikin konsep bisnisnya, bikin secara rapi. Nanti kira-kira proyeksi tahun pertama berapa, proyeksi tahun kedua berapa, kira-kira strategi gue ini seperti apa, ya. Modal lu dipakai untuk apa aja, secara detail dan rinci. Lalu lu bawa ini ke seorang investor yang mau berinvestasi di bisnis lu. Yang lu lakukan adalah gini, bilang, Pak, saya ini nggak punya uang, tapi saya ini punya skill, ya. Saya ngerti banget jeruk luar dalamnya, saya benar-benar ngerti cara jualannya, saya tahu go to market plan-nya apa, saya tahu diferensiasi produknya apa, saya tahu value proposition dari produk saya apa. Dan ini punya kesempatan untuk bisa di-scale, jadi banyak franchise nanti misalnya kayak Mishwe atau yang lain. Ya. Ini potensinya besar. Lalu tapi saya nggak punya modal, dan saya butuh startup capital 40 juta untuk mulai ini. Gimana kalau kita partneran? Jadi saya dalam mayoritas, jadi saya pegang misalnya 50% atau kita bagi dua Pak. Ya kita saham 50%, Bapak chip in dengan 40 juta, Bapak dapat 50% saham dari perusahaan saya. Nah itu valuasi perusahaanku langsung 80 juta. Ya. Itu gimana caranya kita bisa manfaatin uang orang walaupun kita belum punya uang, kita bisa bikin bisnis. Jadi kita lepas 50% saham kita kasih ke dia di atas kertas, tanda tangan, dapat 40 juta kita mulai. Begitu sesuai dengan proyeksi kita bagi dividen sesuai kita janjikan ke investornya. Jadi win-win untuk dua-duanya. Dia punya uang nganggur, ya, lu punya skillnya, lu punya namanya sweat equity atau equity keringat. Lu yang kerja keras, dia yang modalin duitnya tapi sahamnya bagi dua. Itu contoh paling sederhana. Lu bisa lakuin ini in multiple different way. Pakai equity, pakai hutang, macam-macam.